Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa saudara untuk beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya.
berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus kami berdoa, limpahkanlah kami hikmat sehingga kami mengerti, mengimani dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah aku ini? Terkadang kita tidak tahu latar belakang kita hanya tahu kita ada. Tetapi pertanyaan ini penting untuk pengenalan diri sendiri, bertanya, siapakah aku ini? Paling tidak, aku ini dulu, sekarang, dan harus bagaimana nanti. Pertanyaan ini sangat penting dan Daud dengan indah menyatakannya, raja yang juga adalah nabi. Dalam Mazmur 51 ayat 7 menyatakan demikian. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini menyatakan Daud sebagai manusia pada asalnya berada dalam kandungan ibunya, sudah dikandung dalam kesalahan dan di dalam dosa. Ini menunjukkan bahwa doktrin kekristenan, doktrin kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, bukan karena berbuat dosa seseorang menjadi berdosa, tetapi sudah berdosa walaupun belum berbuat dosa, dan itu sejak dalam kandungan. Dengan demikian, Daud menjawab bagian pertama ini bahwa siapakah aku ini? Aku adalah orang yang berdosa sejak dalam kandungan, walaupun aku belum berbuat dosa. Aku orang yang bersalah dari dalam kandungan, walaupun belum berbuat salah. Pernyataan ini menyatakan bahwa ia mengenal dirinya, asal usulnya, latar belakangnya. Dan tentu karena sudah dikatakan di dalam kandungan diperanakkan, di dalam kandungan sudah berdosa, maka tentu tidak mungkin diri Daud sendiri dan semua orang yang dikandung dari ibu dan dilahirkan akan dapat merubah status ini dengan usahanya sendiri. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma pasal 3, kitab Roma pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang ini menyatakan juga di dalam kandungan juga orang. Dalam kandungan ibu juga orang. Semua orang dalam kandungan telah berdosa walaupun belum berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah mengartikan bahwa kenalah akan dirimu, engkau tidak berguna di hadapan Tuhan. Engkau benda-benda kemurkaan Tuhan, dan kita adalah tidak diakui oleh Tuhan karena Tuhan adalah pencipta yang maha mulia. Tetapi dalam ayat 24 Roma pasal 3 menyatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 23 dan 24 memberikan kesetaraan keadilan Tuhan. Tanpa berbuat dosa, seseorang harus kenal dirinya adalah orang berdosa sejak dalam kandungan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga tanpa perbuatan baiknya, usahanya, amal salehnya, kebaikannya, ia dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi hanya oleh kasih karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma atau gratis oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hal ini menyatakan bahwa kenal akan diri kita sendiri bahwa sejak dalam kandungan telah berdosa bukan karena kita tapi karena Adam. Maka juga bukan oleh karena kita tetapi karena Kristus Yesus dan kasih karunia-Nya. Orang yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma karena ditebus. Itu sebabnya dengan indah
dalam ayat 25 dinyatakan dalam Roma pasal 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Karena perbuatan Adam semua orang telah menjadi berdosa saja dalam kandungan. Karena perbuatan Kristus Yesus juga semua orang yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma dan menjadi orang yang diberi kembali kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal diri orang biasanya kita lebih cepat, mengenal keluarga orang kita lebih cepat, mengenal persoalan orang kita lebih cepat, mengenal kehidupan orang lain kita lebih cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan di Korintus adalah jemaat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bagian ini dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Pertama Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil sebagai orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jelas surat ini ditujukan kepada jemaat Allah, jemaat milik Allah, jemaat pilihan Allah, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus atau dipilih menjadi milik dalam Kristus Yesus, dan yang disebut dan atau dipanggil menjadi orang-orang kudus atau orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa mereka adalah jemaat Tuhan. Tapi apakah mereka ingat benar mengenal diri mereka yang sejati? Itu sebabnya tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Tetapi pertanyaan ini memberikan makna yang mendalam untuk pengenalan diri. Dalam pertama Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Apakah pertanyaan ini menunjukkan, mengartikan, membuktikan atau menyatakan bahwa orang-orang kudus, jemaat di Korintus, mereka belum tahu bahwa mereka adalah umat kudus Tuhan, jemaat milik Tuhan, orang-orang percaya? Bukan. Bukan demikian maksud pertanyaan ini. Atau tidak tahukah kamu? Dengan kata lain, memangnya kamu gak ngerti, memangnya kamu gak tahu, memangnya kamu tidak sadar bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 3 hal dinyatakan di sini. Sadarlah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah atau bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Yang kedua, Roh Kudus itu kamu peroleh dari Allah, bukan diperoleh dari siapapun. Dan yang ketiga, sadarlah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengan kata lain, dengan semena-mena memperlakukan hidup, memperlakukan tubuh dengan kehendak sendiri, keinginan sendiri, kesukaan sendiri, kemauan sendiri. Tidak. Karena ayat 20 dengan indah menyatakan jawaban untuk hal ini. Walaupun pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaan ayat 19 adalah pertanyaan yang menyadarkan, bukan untuk dijawab. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas dalam bagian ini 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan 3 pertanyaan yang merupakan penyadaran, bukan untuk penjawaban. Yaitu, hai jemaat di Korintus, milik Allah, orang-orang kudus, orang-orang percaya milik Tuhan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh itu dari Allah, bukan usahamu. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, tapi juga milik Allah. Kenapa?
Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini mengartikan bahwa semua dosa sudah dihapus. Semua kesalahan bahkan dari dalam kandungan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan mereka telah menjadi milik Tuhan. Karena itu kamu mengenal dirimu bahwa Tuhan telah menguduskan kamu. Telah menjadikan kamu miliknya. Roh Kudus diberikan oleh Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Allah. Karena lunas dibayar dan telah dibeli. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini merupakan sebuah pengenalan dan juga penyadaran. Bahwa karena telah menjadi milik Tuhan. Telah ditebus dan diselamatkan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena engkau bukan lagi milikmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan dalam ayat 19 dan jawaban dalam ayat 20 dengan indah menyadarkan bahwa orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Kristen, orang percaya adalah merupakan kesatuan dengan Tuhan. Yang lunas dibayar, lunas dibeli, jadi milik Tuhan seutuhnya. Tubuh, jiwa, dan raga. Oleh karena itu, penyadarannya dinyatakan di sana. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam terjemahan lain bagian Alkitab versi lain. Muliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah aku? Apakah aku kenal diriku? Kesimpulan dari pelajaran ini dengan singkat menyatakan, jika kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah aku ini? Aku adalah orang berdosa sejak dalam kandungan dulu. Tapi ketika aku percaya Yesus Kristus, aku dikuduskan, dipilih menjadi miliknya selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan menjadi milik Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan tubuh yang ada Roh Kudus adalah milik Tuhan. Karena telah dibeli dan lunas dibayar. Dan hidup yang mengenal Tuhan. Yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Sebagai penerapan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Sebuah peringatan buat kita di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6. Apakah yang akan kita katakan? Apakah jawabannya? Siapakah yang paling mengenal kita? Tentu yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Tetapi yang terutama yang paling mengenal diri kita adalah Sang Pencipta. Yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 6 kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan pengenalan diri yang sejati dan peringatan yang hakiki bahwa seseorang dapat menipu dirinya sendiri. Memang aneh, yang paling tahu kita, kenapa kita perlu menipu diri sendiri? Yang paling tahu diri kita adalah Tuhan. Kenapa kita mau, kita bisa membohongi Tuhan? Dalam Galatia 6 diperingatkan kepada orang-orang Galatia dalam hidup saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian ayat 2. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perintah ini kenapa dinyatakan? Karena mereka semua adalah anggota tubuh Kristus, sesama jemaat Tuhan. Maka saling menolong adalah sebuah hukum kasih Kristus. Ada apa di sana di Galatia? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti atau bermakna atau berguna, padahal ia sama sekali tidak berarti, bermakna atau berguna, ia menipu dirinya sendiri. Oleh karena itu diperingatkan dalam bagian ini kepada jemaat Galatia oleh Rasul Paulus. Kalau kamu menyangka, kalau kamu berpikir
Kalau kamu menetapkan dirimu paling berarti, bermakna dan berguna daripada orang lain, tapi sebenarnya dirimu tidak bermakna, tidak berarti, tidak berguna bagi yang lain, maka kamu menipu dirimu sendiri. Kenapa seseorang bisa menipu diri sendiri? Itu adalah hal yang merupakan bagian atau merupakan dosa. Tuhan yang paling tahu diri kita. Kita yang paling kenal diri kita. Tapi jika kita mau menipu diri kita dan menipu Tuhan, itu merupakan sebuah perbuatan dosa. Karena itu Rasul Paulus memberikan jalan keluar untuk tidak menipu diri sendiri dan Tuhan. Karena mengenal diri sendiri melalui pelayanan, melalui betapa berarti, bermakna dan bermanfaatnya pribadi yang telah diselamatkan. Dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Kita kenal diri kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang kudus milik Tuhan yang telah dikuduskan oleh darah yang kudus sekali dan untuk selama-lamanya. Menjadi milik Tuhan, lunas dibayar, telah dibeli seluruh diri kita, jiwa, raga, dan roh adalah milik Tuhan. Seutuhnya dipakai untuk menjadi berguna bagi Tuhan dan tentu bagi kita dan orang lain. Dan itu kita dapat memahami dan mengerti jika kita mau menguji diri kita sendiri, menguji apa yang telah kita lakukan, menguji apa yang telah kita berikan, menguji apa yang merupakan keberadaan diri sendiri. Sehingga kita boleh bermegah dan berkata, Tuhan terima kasih, aku begitu berharga, aku begitu bermakna, aku begitu berguna untuk Tuhan, untuk diriku, bahkan juga untuk orang lain. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita. Setiap saat kita boleh bertanya pada diri kita. Dan kita bertanya pada diri kita, siapakah aku? Aku dulu orang yang berdosa sejak dalam kandungan, tidak berguna, tidak bermakna, tidak berarti, tidak bermanfaat. Tetapi kini oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan oleh darahnya, oleh rohnya yang kudus. Kita menjadi orang-orang kudus pilihan Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Dibeli, dilunasi oleh Tuhan dari dosa. Kita menjadi berarti, bermakna, berguna dan bermanfaat untuk Tuhan, untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Kita dapat menjawab itu lewat kehidupan kita yang nyata. Baik di dalam pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan bila sampai kepada bangsa dan negara. Sehingga dalam dimana kita hidup, di tempat, di negara kita berada, di tempat kita berada, di tanah air kita, Tuhan Yesus disaksikan lewat pengenalan diri kita. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan satu ayat. Sebuah ayat penyadaran bagi kita semua. Amsal 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Kita anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang bebal, tapi kita adalah anak-anak yang diberi hikmat, yang cerdik oleh Tuhan, supaya diri kita berguna untuk Tuhan, untuk diri sendiri, untuk orang lain, dimanapun kita berada dalam hidup ini. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Diberkatilah saudara dengan firman Tuhan. Selamat menjadi berarti, bermakna, berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pengenalan pada diri sendiri. Kami bersyukur. Kami tahu, kami kenal, kami akui bahwa kami adalah asalnya adalah orang-orang berdosa sejak dalam kandungan, orang-orang bersalah sejak dalam kandungan ibu. Tetapi ketika kami percaya kepadamu, Engkau menguduskan kami, memilih kami menjadi milik-Mu sekali dan untuk selama-lamanya. Oleh darah-Mu yang kudus dan oleh roh-Mu yang kudus kami dimeteraikan. Maka tubuh kami, diri kami seutuhnya
jadi tempat tinggal Roh Kudus, milik Tuhan, milik Roh Kudus, milik Allah. Kami menjadi orang-orang yang bermakna, bermanfaat, berguna, dan berarti bagi Tuhan, bagi kami pribadi, bagi orang lain, bagi pelayanan, bagi gereja, bagi keluarga, bahkan bagi bangsa dan negara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami untuk dapat melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus yang telah diam dalam hati kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita. Kami menjadi orang-orang yang bermanfaat, berarti, berguna, dan bermakna bagi semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengangkat kami menjadi orang-orang yang begitu berarti, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk merespon firman Tuhan saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembahkan. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan, siapa aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Terpujilah Tuhan.